sehat banget menu-menunya ya. Ya dari selama bulan puasa ya. Kalau nggak bulan puasa kayaknya nggak gitu. ini sebenarnya kalau dari penjelasan Bapak Revo tadi, resep-resepnya ini tuh mengandung makna tersirat. Apa tuh? Makanan nggak diperhatiin, masih single, Wow. Gak dibilang gitu. tinggal sendiri, jadi males meal prep. Susah di kalau ngomong sama Erik dibaca. Padahal Jadi ini adalah kode guys. Ya. Anda mengincar pengusaha, tapi harus jadi vegan. ya jadi harus bisa sehat bareng-bareng, ya kan. Terus Gitu. juga tadi balance ya. Ya betul. Balance is a key gitu. Balance Kayak, is a key. Iya kalau Oke. maksudnya mau vegan atau nggak vegan ya semuanya harus balance kan. Gitu. Jadi kayak tadi misalkan pas buka itu makan gorengan, malamnya smoothies gitu ya. Betul. Mungkin minum smoothiesnya di atas sepatu roda gitu ya. Jadi balance. Bener, Ya, bisa juga atau keren. sambil yoga gitu. Bisa. Bener. Tapi kalau misalnya kayak buka puasa, emang harus goreng-gorengan atau misalkan orang buka puasa kan rata-rata kan kayak kolak yang manis-manis Nah, iya. gitu Pada kan. dasarnya nggak selalu gorengan memang betul. Kadang ya aku pakai lupis gitu. Sebenarnya kan untungnya gitu ya, aku Ramadannya di Indonesia gitu. Maksudnya memang semua orang juga tahu gitu ya, kayak Indonesia tuh sangat kaya akan makanan gitu ya, kayak beraneka ragam makanan tuh Betul. ada dari daerah-daerah manapun, semua makanan tradisional tuh banyak. Yang kebetulan accidentally vegan gitu. Iya. Yang padahal nggak perlu dibilang vegan, sebenarnya Oh accidentally iya, vegan, bener tidak juga. mengandung animal products dan tidak mengandung animal byproducts atau produk turunan dari animals gitu. Kayak Oke. animal products kan daging, ikan, ayam. Kalau animal byproducts itu produk turunannya itu kayak telur, susu, keju, gitu-gitu tuh juga sebenarnya banyak banget masakan Indonesia tuh yang accidentally vegan. Karena dari dulu tuh nenek moyang kita kan lebih, bahkan kayak susu aja tuh kita nggak minum loh dulu. Kita tuh lebih banyak pakai santan. Kalau kamu tahu, Iya. ya kan maksudnya ibu-ibu rumah tangga tuh banyak kan belinya santan gitu ke pasar kan. Nggak ada yang beli susu sapi gitu, kayak nggak ada gitu. Maksudnya kan ya vegan kan nggak konsum susu sapi gitu kan. Jadi ya dari dulu resep-resep takjil gitu ya, jajanan pasar gitu, itu banyak banget yang memang vegan friendly gitu. Jadi nggak cuma gorengan, Iya. kadang aku makan ya apa ya lopis, kacang ijo, apa Cincau. pacar Cina. Cincau, Pacar Cina. pacar Cina. Pacar Cina ya. Single bisa makan pacar Cina. Oh, gitu. wow. Iya, iya. Emang dibahas tuh langsung gue. Kolak gitu. Emang tipenya yang Cina apa gimana? Wah iya, abis ini fokusnya yang diserang bukan vegan ya, rasis ya. Rasisnya. Vegan yang rasis. Wow, judulnya nanti itu ya, clickbait. Vegan yang rasis. Enggak bercanda ya. Iya. Oh gitu. Oke, iya. Tapi Ay langsung mikir gitu kan, apa ya cemilan Indonesia? Kalau Frans apa kepikirannya? Tadi nasi uduk yang enak di mana? Banyak loh. Nasi uduk tuh, kalau ngomongin nasi uduk, yang enak tuh kuncinya cuma satu, cari yang paling Betawi, yang pakai bumbu kacang. Itu pasti enak, itu beneran orang Betawi yang buat biasanya. Oke. Kalau bukan sambal yang ulek gitu ya, kayak kalau ya mungkin ada juga yang enak, tapi kalau ngomongin culture gitu, itu kan nasi uduk tuh pakai Sama bumbu sambal kacang. kacang. Cari ya pakai bumbu kacang itu pasti enak. Langsung gini. Glok gitu ya bener ya. Oke. Ada clue satu lagi. Apa? Betawi. Ya. Iya. Ini kalau Bisa kayak- buat bumbu kacang, ya Kalau kan? Frans bilang nasi uduk, yang di pikiran kita kan nasi uduk tuh kayak wow gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kayak di plant based gitu kan, nasi uduk kan berarti kan ya udah maka lo harus makan nasi uduk. Betul. Terus side-nya tuh apa gitu? Bihun, Tadi orek, kan? pete, Pete. jengkol, Iya. semur kentang, Iya. banyak banget. Oke. Sebenarnya pada dasarnya nasi uduk pagi tuh jarang loh yang pakai ayam. Iya. Maksudnya nggak ada loh, kayak pasti ya, walaupun mungkin itu semuanya carbs ya, kayak kebanyakan gitu, Iya. orang-orang ujungnya carbs kan. Tapi ya again gitu kan, nggak makan nasi uduk tiap hari juga gitu. Iya, bisa nasi kuning. Iya gitu, ya sama aja. Atau ketoprak. Nggak, tapi benar kayak ya mungkin kalau sesekali lagi craving atau Iya. mungkin lagi mentok gitu. Karena kan sebenarnya kita juga jangan menyusahkan diri kita gitu pada saat menjadi vegan. Ya udah kalau memang lagi pengen sok aja gitu dimakan gitu, kayak maksudnya jangan menahan-nahan yang something yang menurut kalian tuh ngerasa sulit gitu. Iya. Biasanya yang kayak terlalu apa ya? Fanatik. Naif, iya fanatik gitu ya. Jadinya nyerah sendiri kayak vegan tuh susah.
vegan tuh mahal, nyari ujungnya ke resto yang berlabel vegan, nyari makanan-makanan yang memang baru launching di labelin plant based, yang kayak gitu-gitu yang sebenarnya biasanya orang tuh akhirnya jadi give up gitu karena ngerasa vegan tuh nggak sustainable gitu, padahal is almost the most sustainable diet gitu sebagai vegan. Iya, dan mereka mungkin ngerasa ya itu mungkin start dari mindset kali ya. Betul, mindset. Ya kan, dari mindset terus kayak gue harus nih makan yang ada label plant based-nya. Betul. Terus ini buat postingan gue nih. Bukan lagi ya kan kekinian ya kan plant based, plant based ya kan. Udah lama gak ngeliat konten Eric Eats. Mohon maaf. Lagi cutting ya. Saya udah shifting. Oke, boleh. Soalnya konten saya dimonitor langsung. Oh, oke. Udah Benar. Udah di mapping. Oke, boleh ada. Waktu Schedule PSBB, PPKM, memang di situ demand untuk membantu usaha-usaha teman-teman. Personal brandingnya harus kencang. Ya kan. Sedih kalau di belakang mah ya. Oke. Ya berarti tidak menyusahkan diri sendiri ya. Pokoknya ya everything start from the mindset juga. Betul, Jadi kalau misalnya memang lo mau coba ya udah coba. Tapi kalau misalnya memang lagi pengen ya udah makanlah gitu kan. Dibandingin Anda merasa berdosa. Benar. Kan? Iya. Karena ya kalau ngomongin apa ya, aku nggak tahu ini bakalan di offend some people apa enggak. Karena pada dasarnya kan ya vegan itu kan diet and lifestyle kan. Maksudnya bukan yang religion yang ada strict-nya gitu. Walaupun memang for some vegans ada juga yang karena religion gitu. Jadi ya maksudnya kalau untuk orang-orang yang menjadi vegan karena mungkin isu kesehatan atau karena untuk ya diet atau mungkin karena ya pengen mengurangi konsumsi daging aja ya selama maksudnya udah aware, yang tadi aku bilang selama aware gitu apa yang kalian makan, ya nggak usah maksain banget juga gitu, kayak step by step aja sih sebenarnya. Kalau aku sih sebenarnya balik lagi ke situ sih. Itu udah ke tipsnya duluan ya. Oke, terus sama ini. Kalau tadi kan kayak masa-masa di bulan Ramadan, berarti kan puasa, Betul. ada sahur dan berbuka. Betul. Nanti pada saat perayaan nih Idul Fitri, ya mungkin nggak semuanya kan sekeluarga gitu. Betul. Itu vegan juga. Sedangkan lo kan kita harus merayakan gitu. Nah, challenge-nya tuh gimana sih? Challenge-nya itu adalah edukasi sih. Kayak maksudnya Indonesian itu kan sebenarnya pada dasarnya ya kayak vegan aja ini kan ya memang baru lately ya akhirnya muncul gitu. Kayak bahkan walaupun udah menjadi sebuah tren gitu pada dasarnya sebenarnya aku sendiri tuh nggak suka dibilang vegan tuh tren gitu. Kayak karena kalau tren kan pasti muncul bentar terus hilang gitu kan. Ya mungkin memang sekarang akhirnya jadi tren which is it's helpful the community helping the community juga buat awarenessnya makin bagus gitu. Tapi memang pada dasarnya ini cuma matters of time aja gitu. Kayak Eric gitu akhirnya sama Franz bikin podcast tentang vegan. Karena kan akhirnya edukasinya merambah gitu. Meraih orang-orang yang mungkin akhirnya fans-fansnya Paradigm Podcast kan nggak ngerti, akhirnya jadi ngerti. Kayak it matters of time aja gitu. Kayak vegan nih sampai ke kuping orang-orang gitu. Jadi kalau dari aku pribadi mungkin dulu tahun pertama tahun kedua sulitnya adalah yang ngasih tahu gitu. Hah, vegan ngapain gitu, kayak lu ribet banget gitu, kayak lu makan nasi enggak, makan ini enggak, kayak makan, kalau saya pertanyaan-pertanyaan yang itu common loh, maksudnya sampai maksudnya sebagai di community kita juga jadi internal jokes gitu, kayak ya kali vegan enggak makan nasi gitu kan, nasi enggak dari animals dong, kayak gitu-gitu. Jadi awalnya tuh edukasi aku harus jelasin gitu, yang PR tuh kayak gitu, kayak harus ini aku tuh ya vegan enggak makan ini, terus makan apa di sini segala macam. Ya sebenarnya pada kembali lagi kalau dulu tahun pertama kedua aku ngebalikin ke diri aku gitu. Jadi pada saat aku lebaran gitu ya. Ya mungkin aku sebelumnya udah makan dulu gitu kayak di rumah, kayak aku masak sendiri. Maksudnya pada saat ke rumah sama saudara ya ujung-ujungnya makannya juga yang apa ya, dulu kan tahun pertama kedua tuh ya masih banyak cheatingnya lah. Sebenarnya aku nggak suka juga sih bilang cheating. Lebih kayak aku bilang tadi kalau pada saat lagi craving gitu. Ya udah gitu, jangan dipaksa banget. Dan aku juga dulu jujur aja kayak banyak kan karena nggak mau ribet jelasin. Jadi pura-pura aja makan gitu, enjoy, padahal mah pulang-pulangnya muntah gitu. Kayak gitu. Nggak kuat gitu, padahal sebenarnya nggak sanggup gitu. Cuma karena kan menurut aku sebagai seorang vegan juga nggak boleh menyusahkan orang lain kan. Kayak ya udah aku adapt aja gitu. Kayak jadi pada saat aku ke rumah saudara kayak ya aku pura-pura aja makan, tapi sebenarnya kayak mungkin kayak aku ambil kuahnya doang. Kayak
bahkan kalau aku masih ingat lontong aku kubur pakai kuah rendang biar kelihatan kayak rendang gitu. Oh. Jadi biar kan karena orang tua kan Iya. harus di respect ya kayak Iya, udah iya. dimasakin kenapa nggak dimakan gitu. Iya. Kreatif ya Anda ya. Iya, bukan lagi kan. Tapi nggak dicekin kan isi piringnya apa? Enggak. Ternyata lontong Iya. gitu kan, Dulu, nggak ya? mungkin kalau dulu bahkan sebenarnya sebelum vegan aku malah diomelin ngambil ayam 2 kan. Padahal aku kubur 1 ayam di bawah. Terus digali dulu. Ini ayamnya ngapain 2? Iya. Enggak bercanda. Dulu malah kebanyakan. Iya. Nah, iya jadi sebenarnya gitu sih kayak ya kalau ngomongin ya intermezzo lucunya gitu dulu waktu awal vegan saking aku malesnya kayak ngejelasin ke orang karena kan pasti itu pertanyaan yang common gitu tanya kenapa lo vegan? Terus makan apa segala macam. Tapi kan kita juga sebagai human being ada mood nggak mood ya untuk ngejelasin kan. Benar. Gitu. Jadi kayak ya udah Iya, take iya, action aja gitu kayak ya udah aku pura-pura aja kadang-kadang kayak ya udah aku harus enjoy gitu makan. Iya. Atau bahkan kayak kalau temen ngajakin jalan gitu. Biasanya orang habis lebaran juga langsung keluar nge-mall. Keluarga ngajakin nge-mall gitu. Pas di mall juga kayak makannya biasanya ujung-ujungnya yang Iya. benar-benar kayak fast food gitu. Betul. Iya kayak kalau aku bisa mention brand kayak KFC gitu, kayak Hotman kayak karena mereka muak gitu makan makanan di rumah. Iya, benar. Justru yang lucu kan karena dari pagi udah makannya 3 porsi, 4 porsi rendang, ketupat, opor gitu-gitu. Iya. Mereka ujungnya nyari fast food keluar. Ya aku pura-pura aja mau gitu. Aku bilang kenyang, aku ambil kentangnya doang gitu kayak walaupun mungkin nggak bisa dibilang vegan juga kentangnya. Tapi ya itu sih intinya gimana cara kita tackle the issues-nya aja gitu sama apa ya? Ya mensiasati sih. Kayak kalaupun misalnya kayak sekarang aku udah tahun ketiga 4 kemarin lebaran, ini mau tahun kelima gitu. Ya aku udah keluarga aku sekarang akhirnya udah aware gitu. Jadi justru mereka masakin pisah gitu. Kayak ini buat Revo nih yang nggak ada telurnya. Ini buat Revo nih yang apa namanya yang nangka doang gulainya jangan dikasih ini. Mereka akhirnya udah aware sendiri gitu. Ya Aku jadi alhamdulillah. terharu. Iya. Ya ampun, jadi ada spesial menu buat Revo. Betul. Tapi kan yang balik lagi kalau nggak buat aku loh. Pada dasarnya semua orang juga bisa makan. Iya benar. Gitu. Jadi walaupun mungkin akhirnya mereka aware untuk masukin si mungkin dagingnya atau mungkin bumbu-bumbunya, penyedap rasanya. Tapi kan pada dasarnya ya mereka juga makan juga kan nggak mengurangi nikmatnya juga sebetulnya gitu. Apalagi masakan rumah ya beda gitu. Kalau mungkin masakan restoran kalau dipaksa dikurangin ini itu chaos gitu. Karena kan udah ada SOP-nya ya kak ya. SOP. Gitu. Iya. Itu cara menarik loh. Mengubur lontong di kuburan. Jangan diikutin ya. Itu nanti kalau misalnya aku ketahuan nanti langsung pada nanti aku ditanya dulu jadi kamu ngubur lontong pakai bumbu opor sama bumbu rendang. Kalau mungkin ada keluarganya Revo yang nonton YouTube ini dong, share-share dong ya, jadi ketahuan ini semuanya nih. Untungnya udah pada generasi baby boomers. Jadi nggak ada yang nonton kayaknya. Paling saudara sepupu gitu. Tapi mereka juga tahu kalau saudara sepupu kan gampang ya. Iya. Yang susah ya memang ke keluarga besar yang ya orang tua gitu. Iya, orang tua. Kalau ke saudara-saudara sepupu seumuran mereka aware lah. Maksudnya dengan aku jelasin sedikit mereka Oke udah lah. bisa itu udah oke banget. Udah bukan jadinya webinar ya. Bener. Tapi itu juga tips loh. Dibanding ditanya-tanyain jodoh kapan nikah ya kan. Kubur jodohnya. Ketahuan lu sosialisasi ya kan. Jadi vegan itu. Ini menarik loh ya kan. Jadi ini tips and trick ya guys. Kalau misalkan di Idul Fitri terus kalian lagi coba plant based, lagi kumpul-kumpul keluarga untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan jodoh, silakan Anda sosialisasikan plant based. Oh iya benar langsung pada bete. Benar sih. Iya Langsung kan? kayak ini Reva ngomong apa sih? Udah gitu kayak udah biar deh. dia ngomong. Nanti kan lama-lama kan pada silam ya, Iya, pada silam. hilang. Jadi kayak yang tinggal paling 2-3 orang kayak ya udah dengerin juga kayak apaan sih gitu. Iya. Ya kan? Tapi another insight gitu. Sama halnya dengan aku menjadi vegan di kehidupan sehari-hari. Itu pada saat Ramadan juga aku kontrol makanan aku gitu. Dulu sebelum vegan, wah gila sih kayak namanya masakan rumah ya. Aku tuh bisa makan 5 porsi dalam waktu 2 jam gitu. Wow. Kayak saking enaknya ya. Maksudnya semua orang pasti bilang masakan rumah tuh enak ya. Tapi memang enak banget. Jadi kayak aku selalu makan kayak walaupun cuma lontongnya 4, 5 tapi nambah-nambah aja gitu. Kayak setiap setengah jam sekali gitu. Tapi ya semenjak vegan kan jadi sulit kan untuk melakukan hal itu karena memang ya terbatas juga akhirnya menunya pada saat kayak kumpul keluarga besar gitu. Jadi kayak itu aku ngambil positifnya ngebantu aku untuk kontrol nafsu makan juga gitu. Aku mau nanya juga dong nih buat Paradigm People lagi nonton di YouTube, udah makan makanan Idul Fitri apa aja? Tulis di komen di bawah ya kan. Mau kepo. Udah ada yang ngikutin tadi belum? Apa? Tipsnya Revo.
Kalau yang udah Ini teman-teman aku yang bikin pasti langsung ngakak sih karena nggak pernah ada yang share. Karena mereka, maksudnya majority kan nggak non muslim kan, jadi mereka nggak tahu gitu kayak aku selama Lebaran tuh ngapain gitu. Kalau makan vegan Lebaran tuh ngapain gitu. Terbongkar sudah. Terbongkar. Ini eksklusif. Hai teman-temannya Revo, story dong. Jangan lupa di story. Tag Revo ya. Oke. Nah terus kalau misalnya berarti kayak tadi kan udah nih kita udah cerita-cerita tentang si plant based, terus being vegan di bulan Ramadan itu kan. Nah talking about your business gitu. Jadi kayak apa sih yang menginspire lo untuk bikin Jakarta Vegan Guide? Karena kan kita udah kenal lama ya gitu kan. Dan dulu Lama banget. dulu kamu kan ikut-ikut dance-dance melantai-lantai. Wow, jangan dibuka dong. Terus pas ketemu lagi, Jakarta Vegan Guide gitu. Ya, jadi pada dasarnya, jadi sebenarnya sama. Jadi ngebentuk Jakarta Vegan itu kurang lebih sama umurnya dengan aku menjadi vegan sekarang gitu, kurang lebih 5 tahun. Karena ideasnya itu adalah dulu waktu 5 tahun lalu pas jadi vegan tuh sulit gitu cari informasi-informasi ini. Kayak aku tuh ya maksudnya kan pasti basicnya googling gitu kan. Ya dan maksudnya kalau dulu kan kita juga kalau cari makan follow-nya food bloggers gitu ya. Ya kayak ada zaman-zamannya Eric itu juga gitu. Eriko ya kan. Eriko, bener Eriko. Rusak langsung branding. Di-cut ya disensor. Gak usah. Gak usah. Siapa tahu naik lagi nanti bisa dimasukin di timeline loh. Iya. Oke, jadi kalau dulu kan zaman-zamannya benar-benar food blogging gitu ya. Nah, kan nggak ada gitu food blogger yang memang fokus di vegan. Maksudnya mungkin ada, tapi aku juga nggak ketemu yang benar-benar yang terkenal banget. Sampai akhirnya iseng bikin sendiri deh gitu, kayak ala-ala bikin ya itu guide page gitu loh, kayak buat guidance buat vegan-vegan cari makan. Bahkan startednya tuh dari kita mulai posting-posting repost makanan restonya. Kayak cuma reposting gitu, kayak ambil makanannya terus ya udah repost. Sampai akhirnya kita sadar gitu kayak vegan tuh bukan cuma makanannya doang. Kita ketemu beberapa orang practitioner gitu ya, segala macam pelaku vegan juga. Ya mereka juga antusias gitu kayak mau dong gitu kayak contribute something di page kalian gitu, kayak pengen bikin konten ngomongin nutrisinya yuk gitu, atau kayak ngomongin beauty-nya yang tadi aku bilang gitu, kayak vegan tuh for the whole lifestyle gitu. Jadi kayak ketemulah orang-orang ini juga gitu yang kayak saling bertukar pikiran gitu. Jadi darinya yang cuma food blogging style, kita akhirnya menjadi claiming as a media gitu, sebagai satu-satunya media yang focusing di Jakarta untuk fokusin di plant based food atau vegan lifestyle gitu sih. Jadi langsunglah sampai sekarang gitu. Jadi ya kalau ngomongin 2 tahun lalu kita memang beruntung mendapat kesempatan di invest juga. Jadi serius lah. Jadi awalnya aku 2 tahun pertama, ini umurnya kan kurang lebih 4,5 tahun ya Jakarta Vegan Guide. Di 2 tahun pertama itu